Hai semuanya, kembali lagi di channel Lorong Visual Production. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun air asin. Biasanya, danau dapat dipakai sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Danau juga merupakan sebuah habitat untuk beberapa makhluk hidup. Dalam bahasan populer kali ini, kita akan membahas 10 danau terdalam di dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, share video ini jika kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Danau ini terletak di kawasan Ruson, Provinsi Gorno-Badakhshan, Tajikistan. Terbentuk pada tahun 1911 setelah adanya gempa bumi besar. Danau Sares memiliki panjang 75,8 km dan memiliki kedalaman 505 meter. Karena lokasinya begitu terpencil, masyarakat setempat tidak menyadari keberadaan danau ini. Setelah ditelusuri, baru diketahui bahwa ada danau di balik lembah, yang menciptakan volume air lebih dari 16 km kubik jika volume air hujan meningkat. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia, yang terbentuk sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Akibat letusan gunung berapi supermasif, yang bahkan memicu perubahan iklim global. Danau Toba memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 meter, menjadikan Danau Toba sebagai danau terbesar di Indonesia, dan danau vulkanik terbesar di dunia. Terbentuk dari patahan akibat aktivitas tektonik yang terjadi sekitar 1-4 juta tahun yang lalu dengan umur mencapai jutaan tahun, menjadikan Danau Matano sebagai salah satu danau purba di dunia. Dalam bahasa masyarakat lokal, Matano berarti mata air. Terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan, di Kecamatan Luwu Timur, Danau Matano memiliki panjang 28 km dan lebar 8 km. Permukaan air Danau Matano berada pada ketinggian 382 meter di atas permukaan laut. Danau Matano memiliki kedalaman maksimal hingga 590 meter. Bahkan menurut WWF, Danau Matano adalah danau terdalam di Asia Tenggara. Danau Crater adalah danau yang terletak di Oregon Tengah Selatan, Amerika Serikat bagian barat. Danau Crater menjadi tujuan utama wisata di Taman Nasional Danau Crater karena terkenal memiliki warna biru yang dalam dan kejernihan airnya. Danau ini terbentuk sekitar 7.700 tahun yang lalu akibat runtuhnya gunung berapi Mazama. Danau Crater memiliki panjang 9,7 km dengan lebar 8 km dan memiliki kedalaman 594 meter, menjadikan Danau Crater sebagai danau terdalam di Amerika Serikat. Terletak di wilayah barat Laut Kanada, danau ini dikunjungi pertama kali pada tahun 1771 oleh penjelajah Inggris, Samuel Hearne. Danau Great Slave merupakan danau glasial, yang artinya air danau ini berasal dari glasier yang mencair dan mengisi sebuah cekungan sehingga terbentuklah sebuah danau. Danau Great Slave memiliki panjang 469 km dengan lebar 203 km dan memiliki kedalaman hingga 614 meter.
Danau Isykyl yang terletak di Kirgistan berada di ketinggian 1.607 meter di atas permukaan laut, menjadikan Danau Isykyl sebagai danau gunung tertinggi kedua terbesar setelah Danau Titicaca di Amerika Selatan. Dengan luas permukaan 6.236 km persegi, Danau Isykyl memiliki panjang 180 km dan lebar 60 km. Danau Isykyl juga berisi keanekaragaman hayati ikan yang sangat endemik, termasuk 4 spesies ikan yang terancam punah. Danau Isykyl ini memiliki kedalaman hingga 668 meter. Danau Malawi, yang juga dikenal sebagai Danau Nyasa di Tanzania. Danau Nyasa termasuk dalam African Great Lake. Danau Nyasa merupakan danau air tawar terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah volume air sebesar 8.400 km kubik. Keberadaan danau ini dilaporkan oleh penjelajah Portugis Caspar Bocaro pada tahun 1616 dan David Livingstone, seorang penjelajah misionaris Inggris, mencapainya dari selatan pada tahun 1859. Danau Nyasa memiliki panjang hingga 580 km dan lebar 75 km dengan kedalaman hingga 706 meter. Danau Laut Kaspia merupakan danau terluas di dunia. Danau ini memiliki ciri-ciri seperti laut, berair asin dan sangat luas, serta dikelilingi daratan berpasir seperti pesisir pantai. Karena itulah, danau ini sering disebut Laut Kaspia. Danau ini terletak di antara Eropa dan Asia, sebelah barat daya Pegunungan Ural, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Azerbaijan di sebelah barat, dan Iran di sebelah selatan. Danau Laut Kaspia ini kemungkinan terbentuk sekitar 5,5 juta tahun yang lalu. Luas Danau Laut Kaspia ini sekitar 371.000 km persegi, dengan volume air rata-rata 78.200 km kubik, dengan kedalaman danau hingga 1.025 meter. Danau Tanganyika adalah danau yang luas di Afrika Tengah. Danau ini terletak di kawasan 4 negara yaitu Burundi, Republik Demokratik Kongo, Tanzania, dan Zambia. Danau Tanganyika ini dilingkupi oleh dinding pegunungan dari ngarai lembah Great Rift. Danau ini merupakan danau ngarai terbesar dan terdalam di Afrika, melingkupi area seluas 32.900 km persegi. Danau Tanganyika memiliki panjang 1.828 km dengan kedalaman rata-rata 570 meter dan kedalaman maksimum 1.470 meter, menjadikan Danau Tanganyika sebagai danau terdalam kedua di dunia. Danau Baikal adalah danau terdalam dan tertua di dunia. Danau ini merupakan situs warisan dunia yang terletak di selatan Siberia, Rusia. Para ahli geologi setuju bahwa danau ini berusia 25 juta tahun. Danau Baikal pertama kali ditemukan oleh orang Rusia bernama Kurbat Ivanov pada tahun 1643. Danau Baikal adalah danau yang berisi air tawar, bahkan 20% air tawar dunia dan lebih dari 90% air tawar Rusia ada di danau ini. Danau Baikal memiliki panjang 636 km, lebar 80 km, dengan luas permukaan
31.494 km persegi dengan kedalaman rata-rata 758 meter. Danau Baikal memiliki kedalaman maksimal 1.637 meter, menjadikan Danau Baikal sebagai danau terdalam di dunia. Nah, itu dia bahasan populer kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan informasi untuk kalian ya. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, share juga ke teman-teman kalian, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. See you!